Jasmine, kamu Mas adalah Erwin. seorang intuitive animal communicator. Yes. Boleh dijelasin apa itu? Menarik sekali. Intuitive animal communicator itu adalah praktisi di mana berkomunikasi dua arah, mengirim dan menerima pesan antara human dengan fellow animals. Jadi aku sebenarnya tidak suka dengan term fellow animals. Yes, fellow animals. That's So cute. that's how I say them. It's not a pet or apa, tapi it's fellow animals. And I call, orang biasa nyebutnya owner, tapi aku lebih memilih menyebutnya human guardian. Gitu. Jadi binatang apa aja yang ini profesi dari 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun kamu tekuni ya? Yes. Terus binatang apa aja yang sudah kamu Ajak ngobrol. ajak komunikasikan? Oke. Mungkin banyak kucing anjing karena banyak orang memiliki kucing anjing di rumahnya. Tapi kadang-kadang ada horses. Fellow animals dong. Fellow animals, yes. Okay. Nggak ini ya, nggak konsisten ya ini. Public speakingnya gimana sih? Harus belajar nih aku di sini. Ada horses, kadang-kadang kuda, hamster, ikan. Ikan. Iya, ikan kecil-kecil di akuarium itu ya. Ada ikan juga. Terus ular, reptil, kura-kura, apa lagi? Orangutan, sempat ngobrol sama orangutan juga gitu. Aku nggak bisa berpikir yang lainnya. Kalau misalnya hal-hal kecil kayak kupu-kupu atau burung di luar rumah, nyamuk, semut, bisa kok. I mean like the same way bisa dipakai untuk berbicara sama fellow animal apapun. Dan kamu juga membuat banyak workshop untuk menyebarkan dan menularkan orang untuk menggunakan intuisi mereka sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan fellow animals. Iya, karena sebenarnya niat aku buka workshop tuh adalah makin kesini tuh makin banyak orang terdiskoneksi dengan dirinya sendiri, dengan alam, dengan fellow animalnya juga. Dan kalau misalnya dengan workshop aku tuh kan pendekatannya lewat meditasi. Jadi kalau misalnya jadi learning intinya adalah when you can still your mind, dan berarti kita akan bisa connect sama mereka sih sebenarnya. So that's actually how you do it in my way gitu, dengan cara aku tuh seperti itu. Boleh ulang lagi? Saya perlu mencerna kata-kata kamu yang terakhir. Pada saat kita mengheningkan diri kita, mengheningkan pikiran kita akan bisa mendengar mereka sebenarnya menjawab apa. Karena sebenarnya selama kita berkoneksi sama mereka ini dalam kehidupan sehari-hari, mereka bisa sebenarnya ngomong sesuatu, cuma kita terlalu sibuk otaknya sehingga kita nggak bisa dengar mungkin apa yang mereka katakan kembali. Gitu. Jadi gini ya, Jasmine, saya tuh punya anjing, punya fellow animal, namanya Beagle. Beagle itu adalah boleh curhat ya? Boleh dong. Beagle itu campuran Beagle dan British Bulldog. Kami adopt. Usianya waktu itu 4-5 bulan. Dan ini anak paling kecil nih si Beagle ini. Lucunya. Bentuknya padet. Thick ya? Iya. Terus mukanya bulldog, British Bulldog, agak panjang, lebih panjang seperti panjangnya Beagle. Terus motifnya motif Beagle. Lucu banget. Unik sekali ini. Itu anjing itu, si Beagle itu punya saya. Tapi karena saya nggak pernah ada di rumah, karena keluar rumah terus, jadi lebih banyak istri saya. Jadi Beagle lebih menuruti istri saya dibanding saya. Jadi saya suka bilang ini, kalau nggak ada gue, nggak ada lo di rumah ini, gue panggil dia kagak nurut. Kalau kadang-kadang saya deketin suka coba tolong Jasmine, help me please. Nah the thing is, biasanya ekspektasi orang dengan ngobrol dengan fellow animal adalah, Kak minta tolong dong biar dia patuh, Kak minta tolong dong biar kucingnya nggak lagi pipis di luar litter box misalnya, atau minta tolong dong biar anjing aku ngerti kok aku bilang jangan barking. The thing is, intuitive animal communication itu adalah kita hanya tap into our intuition, lalu kita bisa ngobrol sama mereka, sehingga yang seharusnya dilakukan pertama kali adalah bertanya kenapa kamu melakukan itu, kamu maunya aku seperti apa, bagaimana kita bisa mencari jalan tengah agar masalah ini terselesaikan. So it's not about them obeying us, it's about us understanding them. Gitu. Jadi ini ego saya dong ya sebagai majikan ya. I didn't
Sementara apa yang kamu sampaikan adalah sesuatu yang saya lakukan setiap saat ketika saya bekerja sebagai seorang fasilitator dalam setiap kelas. Exactly. Tapi saya tidak melakukan itu kepada si Bagel. Iya, itu dia. Jadi sebenarnya seperti itu. Karena kalau misalnya dalam keseharian aku sebagai profesional, ngobrol sama mereka juga seperti itu. Bukannya kayak, kamu diminta begini ya, begini. They would like, who are you? Why are you telling me to do stuff gitu ya. Tapi aku gak akan pernah melakukan itu. Aku model tipe yang kayak, ayo duduk bareng yuk gitu. Duduk bareng sebenarnya karena klien aku tuh 99,9% aku gak ketemu langsung. Jadi by pictures and videos gitu. Jadi aku minta mereka duduk barengan gitu dalam intuisi aku, terus kayak nanya kabarmu seperti apa yang kamu rasa, kenapa kamu seperti ini. Jadi kayak talk terapi gitu sebenarnya. Coba nanti bilangin saya ya, Jasmine. Saya nanti mau pulang ke rumah kan. Terus apa yang harus saya lakukan pertama kali ketika saya ketemu si Bagel ini? Saya hening dong. Susah kan kalau misalnya baru pulang ke rumah karena habis hektik di luar kan. Yeah. Mungkin mandi dulu, Yeah, mungkin doa dulu atau apa sehingga gitu. lebih tenang. Iya. If you meditate then do, if you don't then just pray or do something yang bikin lebih cool. Iya. Baik, setelah itu saya lakukan, kemudian saya menghampirinya. Coba aja, terus nggak perlu dihampiri sebenarnya bisa. Lalu coba tanyakan, kenapa sih kamu kok galak banget sama Dia aku, nggak mau patuh gitu. Misalnya kami ada di satu ruangan. Yes, nggak perlu dihampiri. Kan kami tidur bersama mereka. Ada satu lagi kakaknya namanya Cookie. Mixed Dimension. Okay. Tapi si Bagel ini selalu mengintimidasi Cookie. Karena si Cookie datang duluan 1-2 bulan sebelum Bagel datang. Dan Cookie ini sweet, sangat manis dan aristokrat. Nah kalau si Bagel ini seperti preman pasar. Dan yang satu Bronx ya, yang satu London gitu. Betul. Satu di Queensland, di London gitu. Westminster Abbey gitu. Abbey Road. Yang satu tuh lagi di Brooklyn. Iya, lagi di Brooklyn. Lagi di Brooklyn. Jadi si Bagel, si Cookie bilang, kenapa aku udah tenang-tenang di rumah ini, tiba-tiba ada si Bagel datang. Dan Bagel ini sangat alpha. Jadi dia selalu marah kalau kami. Jadi misal kami datang pulang, terutama kalau istri saya pulang, harusnya tuh si Bagel mau dia duluan yang disambut. Si Cookie-nya ketakutan di belakang loncat-loncat. Kalau tiba-tiba bareng tuh bisa berantem bener-bener berantem. Wow. Itu adalah background ceritanya. Nah sekarang kembali ya ke masalah hidup saya. Nanti saya pulang, saya berdoa dan segala macam. Terus kami ada dalam satu ruangan karena mereka juga tidur sama kami. Misalnya saya pulang, si Bagel ada di tempat tidur juga. Gue ngapain? Gue belaga cuek atau? Mungkin bukan belaga cuek, tapi diniatin dulu aja. Aku mau berkoneksi sama kamu, niat aku hanya baik. Aku pengen tahu kenapa sih kok kamu seperti ini tuh sebenarnya kenapa. Nanya itu dulu aja. Jadi karena biasanya mereka itu pasti punya tembok kayak yang gue maunya kayak gini gitu misalnya. Jadi dengan kita sedikit menunduk, sedikit merendah, membuka hati, itu kayak yang mungkin mereka akan lebih nyaman untuk cerita. Sebenarnya aku tuh takut kok aku nggak disayang karena aku nggak sweet misal. Mungkin tiba-tiba kita bisa mendengar jawaban itu. We never know. Oh ya, semudah itu. If we bisa open enough untuk receive message-nya, karena kadang-kadang that's why aku mau membuka workshop gitu, karena beberapa jadi halu gitu kan jawabannya. Aku akan melakukan itu okay. Demi hubungan baikku dengan si Bagel yang selama ini rusak. Jangan ngegas dong. Oh iya, aku akan membuka hatiku dan memperbaiki hubungan kami yang selama ini rusak. Baiklah. Akan saya lakukan. Iya sebenarnya. Maaf saya potong. Boleh, nggak apa-apa. Jadi begitu saya udah membuka diri dan ngomong ke diri dan juga ngomong dalam hati atau? Ngomong dalam hati juga nggak apa-apa. Ngomong dalam hati. Gel, kamu mau aku apa sih? Gitu misalnya ya. Kenapa sih kamu kok kayak gini? Kamu kok nggak sayang aku, padahal aku posesif banget sama kamu. Gitu. Terus. Nah sebenarnya. Obrolan ini harusnya Mas Erwin tahu lah ntar bagaimana kita membujuk mereka lah ya. Lakukan aja hal yang sama seperti kita ngobrol ke anak kecil misal. Kenapa sih, maunya apa, kamu tuh apa yang kamu rasain, kayak gitu-gitu aja, bikin dia merasa nyaman dulu aja. Nah kadang-kadang kalau dari beberapa klien aku yang juga bilang setelah ngobrol sama aku tuh mereka jadi berubah, nggak berantem, hanya mungkin karena they feel hurt already.
bisa jadi seperti itu, karena selama ini nggak ada yang tempat unek-uneknya keluar, nggak ada gitu. Dan pada saat dikasih wadah untuk kamu mau ngomong apa sih yang ada dalam pikiran kamu selama ini, itu mungkin mereka jadi lebih lega dan udah nggak berantem lagi, udah legaan dikit. Jadi saya ngomong atau dalam hati, habis itu saya nunggu. Iya dong, kan harus ada respon. Yes, kan? Saya nunggu gitu. Nunggu wait something come up in your mind or something. Ada beberapa cara message itu masuk ke kita gitu. Salah satunya mungkin your thoughts gitu. Selain thought, ada di workshop. Ada di workshop. Baik, kamu nggak mau spill sedikit? Thoughts aja. Minum dulu boleh? Silakan. Let's have a toast. For the fellow animals. Untuk bagel. Dan jadi kita bisa komunikasi dong ya? Intensively. Kayak ngobrol gini. Exactly. That's why I'm not that lonely at home, because I only live with my 3 cats. Gitu. Jadi mungkin itu juga sih. Walaupun kamu kan dulu kan terlibat banyak di event-event ya. Sebelum kamu memutuskan menjalankan profesi ini, Intuitive Animal Communicator. Ini kayak panggilan. Apakah kamu belajar sekolah atau gimana? Sebenarnya keduanya kayaknya, both. Jadi emang dari dulu suka banget sama anjing atau kucing. Dari kecil pasti punya anjing atau kucing, itu pasti ada. Terus udah mendengar dari tahun berapa ya? Dari tahun 2010, 2009 aku sudah mendengar term animal communicator di luar negeri gitu. Cuma nggak berpikir akan bisa belajar atau apa, karena mereka juga sebenarnya ngajar deh kayaknya. Ada di waktu itu yang aku dengar ada di Afrika Selatan dan di Hong Kong. Jauh ya? Jauh. Dan terus habis itu ya udah tahu aja gitu. Nah ternyata terus 2019 itu aku baru mulai belajar. Awal 2019 aku belajar, dan terus ya udahlah belajar dulu aja gitu. Tapi ternyata setelah itu tuh rolling semuanya, tiba-tiba guru aku ngasih klien apa segala macam yang kayak tiba semuanya jadi besar tiba-tiba gitu. Jadi nggak planning untuk menjadikan ini sebagai profesi, karena waktu itu berpikir antar 2021 aku mau cari kerjaan lagi gitu. Tapi waktu itu salah satu guru aku bilang, jadi I learn from few teachers, ada yang dari sini, ada yang juga dari luar negeri, beberapa sertifikasi aku ambil juga gitu. Nah setelah itu terus guru aku bilang, kalau misalnya kamu bisa kerja sendiri ya kerja sendiri aja gitu. So I was like, I don't know gitu, masih gitu juga. Tapi emang sepertinya udah jalannya seperti itu gitu, yang terus udah waktunya nih kamu bisa buka kelas. I was like, aku nggak tahu deh apakah aku bisa buka kelas apa nggak, belum yakin misalnya. Tapi terus alasan lain yang aku kemukakan adalah belum ada laptop aku tuh gitu, hal simple gitu kan. Terus tiba-tiba one of my clients give me a birthday gift which is a laptop. It's like the universe calling. Itu kayak yang emang udah sih ini, kayak yang apalagi nih alasanmu jas gitu kayak kayak gitu sih. Jadi belajar yes, mungkin itu sebagai mungkin kayak apa namanya tipping point. Ya tipping point aja untuk akhirnya setelah itu semuanya rolling, I think. Dari pengalaman kamu, biasanya curahan-curahan hati mereka tuh apa aja sih fellow animal ini? Kocak-kocak kayaknya pasti ya. Banyak yang kocak, tapi banyak yang kadang-kadang sedih juga sih gitu. Oh, yang kocak dulu. Yang kocak dulu. Aku nggak suka pacarmu. Gitu, ada. Aku nggak suka. Oh ya? Nggak. Yang sebelumnya lebih oke. Gitu. Ada yang kayak gitu. Emang bener? Kamu ngomong nggak ke majikannya? Iya, mesti dibilangin. Kamu konfirmasi? Iya, konfirmasi. Terus si tuannya bilang apa atau nyonyanya? Aku lupa sih sebenarnya jawabannya bagaimana, karena aku agak lupa. Yang itu aku agak lupa sih. Tapi misalnya ada lagi misalnya satu kucing itu muncul dengan dia siam, muncul dengan langsung kayak Bridgerton gitu loh. Yang muncul udah langsung begini gitu loh rasanya, kayak walaupun itu only in my intuition ya. Yang kayak yang what do you need from me? Udah langsung kayak gitu tuh, kayak yang dagunya naik. Yes, madam abis. Terus yang biasanya kan selesai sesi itu aku akan bilang, oke, terima kasih ya, komunikasinya sudah selesai. Terus sebelum aku bilang, dia bilang, I think my time here is up. Terus kayak freaking tales gitu loh. Nyebelin. Serius? Ternyata pas si human guardian-nya juga bilang kalau dia tuh selalu duduk di atas sofa, dan sofa yang bagus. Dan dia tuh ada beberapa domestik di rumah itu juga, kucing domestik. Dan kalau misalnya si tangannya tuh turun ke bawah sofa nih, ada domestik yang lewat, dia langsung gini. Emang ternyata
ternyata queen banget si kucing ini di rumah, bukan cuma di pikiran aku doang gitu. Ya kadang-kadang ada yang kayak gitu. Apakah mereka imitating juga ya, ngelihat majikannya nggak sih, ngelihat tuannya nggak? Atau emang they're born with it? Bisa both. Jadi aku percaya semua fellow animal yang kita jodoh, yang ada bareng kita, pernah bareng kita, pasti ada traits kita di mereka, sehingga in a way law of attraction perhaps. Jadi pasti ada. 3 kucing aku pun ada, ini sisi aku ada di mereka tuh 3-3-nya gitu. I can see it. Lucu banget. Oke, itu yang kocak. Ada lagi nggak yang kocak? Aku nggak suka pacar kamu yang sekarang, mendingan yang dulu. Oh, saya nggak boleh ngegas. Aku nggak suka pacar kamu yang sekarang, yang dulu saja lebih baik. Apalagi ya yang lucu-lucu, oh, hal-hal yang kayak misalnya mungkin kadang-kadang aku masih suka amaze nih. Jadi aku ingat banget baru kemarin soalnya si kucingnya ini bilang kalau aku suka burung hinggap di tangannya human aku gitu. Oh, burung apa yang hinggap? Ya pokoknya ada burung hinggap di tangannya. Ternyata ada tato burung di sini humannya. Jadi kayak aku nggak ngerti gitu. Aku kebayangan aku adalah ya ada burung yang suka hinggap atau mungkin punya burung sebagai pet gitu. Aku nggak tahu juga. Tapi ternyata dia punya tato burung di sini si human guardiannya. Ya kadang-kadang itu masih bikin aku amazed sih sometimes. Sekarang yang sedih. Ada misalnya kalau behaviorist kan melihat sesuatu dari perilakunya kan. Kayak misalnya kok anjing ekornya kipit-kipit misal, itu berarti dia happy, right? Iya, karena itu kan sarana mereka untuk berkomunikasi ya, buntelnya mereka ya. True. Nah, ternyata kalau di animal communication kita percaya bahwa setiap individu itu melakukan sesuatu secara personal. Jadi nggak secara species. Karena aku beberapa kali menemukan anjing yang kelihatannya kipit-kipit happy, pada saat diajak ngobrol ternyata it was just a smile on the outside but then they cry on the inside. Jadi kayak ternyata habis itu dia bercurhat bahwa dia sedih ini, dia sedih ini. Mereka poker face seperti manusia. Karena mereka nggak pingin ngerepotin humannya. Kadang-kadang seperti itu. Oh ya? Iya. Ada yang kayak gitu. Dan itu tuh kayak sedih banget gitu ngerasanya. Jadi mungkin si begal belaga preman mungkin dalam hatinya Cinderella. Mungkin Hello Kitty dalamnya ya kan mungkin ya. Mungkin ternyata sebenarnya dia dari mana gitu, dari London beneran ternyata, tapi sosokan Bronx. Iya ya, ada yang kayak gitu. Atau waktu itu ada apa lagi ya, ada yang misalnya bilang, oh ini ada yang menarik sih sebenarnya. Ada satu yang buat aku malah jatuhnya sebagai tamparan buat aku gitu. Jadi kucing ini tuh kucing spoiled banget. Anak dari awal udah indoor, udah disayang banget, nggak pernah keluar rumah gitu lah ya, udah dimanja banget. Borju. Asli. Lalu hari itu dia diajak keluar rumah, jalan-jalan naik mobil keliling kompleks gitu lah. Sombong pasti kucing itu. Nggak tahu nih, sombongnya aku nggak merasa pada saat itu. Cuma pada saat sih kalau spoiled biasanya sombong. Pas nyampe rumah lagi, buka pintu mobil, ada kayaknya motor lewat kencang banget. Kaget lah dia, takut ya kan. Terus dia langsung kabur dari rumah, like a few hundred meters lah dari rumah. Udah ditemukan, tapi itu kayak bangunan kosong. Lalu dia naik ke attic-nya gitu. Terus si klien aku tuh yang ada anaknya si ibu, jadi yang punya tuh ibunya dia sebenarnya gitu. Okay. Terus dia bilang, gimana nih mbak, pertama kali aku ajak ngobrol, aku bujuk-bujuk untuk turun, tapi dia nggak mau. Ya udah, terus habis itu 2 hari kemudian dia ngomongin lagi, mbak dia belum mau turun nih gitu. Oke, coba aku ajak ngobrol ya, waktu itu malam-malam. Dan waktu itu aku ngomongnya adalah, kenapa kamu gak mau turun? Takut di bawah ada ular. And I was like, ada 3 kemungkinan. Satu aku bilang, that's a lie, gak ada ular di bawah. Yang kedua, mungkin dia sebegitu takutnya sehingga asosiasinya dengan ular. Yang ketiga kemungkinan, ya karena aku takut ular sehingga yang muncul di aku ular. Itu sebenarnya hanya karena fear aja gitu. Terus aku bilang, gak ada ular di bawah. Ada gitu, masih kayak gitu kan, ada gitu. Terus habis itu aku bilang akhirnya, ya udah kamu terserah kamu, ini hidup kamu, this is your life and your life only, it's not my life. So I'm just going to remind you about 2 things. Satu, kamu bisa nih stay di sini in your comfort zone karena kamu nggak perlu harus menghadapi rasa takutmu. Tapi kamu ya susah makan, susah minum, di sini kehujanan, kepanasan dan kotor. Tapi kamu nggak perlu menghadapi rasa takutmu. Yang kedua, ada kemungkinan lain, kamu bisa menghadapi rasa takutmu yang mungkin gak sebesar yang kamu pikirkan sekarang. Kalau kamu berani, kamu bisa pulang lalu hidup nyaman lagi. Terserah kamu, it's your life, not my life, so your decision. Aku beneran waktu itu ngomongnya nggak, ayo nak turun, udah nggak, ngomongnya kayak gitu. Terus dia kayak yang diem mikir. Dan malam itu Jakarta hujan badai. Besok paginya dikasih tahu dia udah turun dengan basah kuyup dan gemeter. Dan itu buat aku tamparannya adalah si anak kucing yang spoiled ini berani menghadapi fear-nya. Can you do that, Jasmine? Gitu.
Wow. Itu yang buat aku tamparan banget, karena kerasa banget nih anak beneran yang nggak pernah susah, nggak pernah takut gitu, semuanya terpenuhi, tapi dia bisa berani menghadapi that fear. Itu tamparan buat aku. Wow. Gila banget cerita kamu. Itu tamparan banget. Jadi kayak ya. Kamu tadi ngomongnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Mix aja, seperti biasa kayak tadi. Mereka ngerti juga apapun yang kita komunikasikan. Itu, karena sebenarnya it's the vibration kan yang mereka betul. Mereka dapatin gitu. Depends on the intention juga gitu. Gitu sih. Kalau kuda sama juga problem-problemnya. Kuda sama, kadang-kadang paling cuma aku mau wortel yang lebih gendut. Kalau hamster waktu itu bilangnya, oh ini sebenarnya agak menyedihkan karena dia tinggalnya di Jerman. Jadi dia diadopsi dari rumah keluarga apa yang banyak banget hamsternya, terus diambil sama si klien aku, terus dibawa pulang dan sampai meninggal di Jerman juga. Jadi dari awal dia di Jerman sampai selesai di Jerman juga. Dan waktu itu dia bilangnya, aku suka salju. Tapi ternyata pada saat diadopsi pertama kali waktu itu lagi snowing. Jadi kayak dia suka momen itu gitu pada saat dia pertama kali diadopsi dari tempat itu, karena di situ terlalu terlalu penuh. Jadi pada saat diadopsi itu dia merasa lebih lega akhirnya. Jadi mereka punya photographic memory ya? I think they do. Kayak another living organism. Yep. I think same thing like us. Yes, same thing like us. Tapi bisa bias kan ya? Bisa banget. Just kayak misalnya, oke, nanti saya pulang, balik lagi ke problem hidup saya yang belum selesai. Saya pulang, saya udah mandi, udah makan segala macam, udah berdoa, gue tambahin deh gue meditasi sama berdoa buat si Bagel. Jadi gue udah tenang nih. Terus dia ada di tempat tidur. Saya kan biasa aja duduk di bangku, terus saya akan mulai ngomong, Gel, kamu selama ini ada masalah nggak sama saya? Bener nggak kata-kata saya gitu? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. I mean like you know him better. Iya, pasti. Ya kan? Jadi so you can choose the words. In a way pasti niatnya sih yang mereka akan rasa juga kan. Kenapa tiba-tiba muncul kesini buat ngobrol gitu. But jangan ngoyo untuk mendapatkan jawaban. The more ngoyo akan susah mendengar. Karena udah kayak mana nih jawabannya, jadi nggak dapat. Udah lepas aja, santai aja. Lepas aja. Terus saya nunggu gitu kan. Nunggu aja, sampai perhatiin nafas atau apa gitu, relax. Terus nanti tiba-tiba pop up in my head. Yeah, maybe. Kayak dia akan ngomong gini. Maybe. Nah, gimana saya identifikasi bahwa itu false? Nah, itu dia makanya kalau di workshop kita latihan bareng fellow animal orang lain, peserta lain, sehingga bisa langsung dikonfirmasi. Jadi memang untuk newbie, kalau aku bilangnya newbie, itu memang harusnya latihan dulu dengan fellow animal yang bisa dikonfirmasi. Sehingga tahu whether itu halu apa enggak gitu. Just waktu pertama kali kamu kemudian menekuni ini kan memang akhirnya kamu mengambil banyak sertifikasi ya. Dan kemudian kamu terjun langsung gitu. Pertama kali tuh pasien kamu fellow animal apa? Anjing hilang, teman aku sendiri. Anjing hilang? Di Bandung, aku ingat banget itu. Kemudian dia ditemukan gitu maksudnya? Jadi waktu itu pokoknya aku belum pernah pergi ke rumah teman aku ini. Pokoknya taunya dia di Dago, tapi aku juga nggak tahu di mana. Namanya Paskah anjingnya. Dan waktu itu Paskahnya cuma bilang dia ketakutan, dia ada di jalan raya. Ini jalan raya, ini ada turunan tanah, lalu ada sungai. Dia di situ gitu. Tapi dia ketakutan, dia nggak tahu mau kemana. Sebentar. Jadi pada saat teman kamu cerita si Paskah ini hilang, kamu juga tentu belum melihat si Paskah. Belum, tapi dikasih fotonya. Dikasih fotonya dan kamu kemudian melakukan komunikasi dengan si Paskah melalui foto yang diberikan oleh teman kamu. Yes. Dan kemudian dari foto yang kamu lihat, kamu bertanya dan kamu menemukan jawaban bahwa dia ada di sebuah tempat dan di sebelahnya sungai. Begitu. Selanjutnya dia memang ngasih selebaran ke kampung dekat situ kan, penduduk kampung dekat situ. Akhirnya memang ditemukan dan memang di tempat yang seperti itu dia ditemuin si Paskah. Itu adalah bisa dibilang klien pertama ya. Aku nggak mau dibayar juga sih waktu itu gitu, kayak karena teman sendiri dan masih awal-awal kan. Tapi aku ingat banget itu. Dan dia bilang makasih banget Jasmine, memang tempatnya di situ ketemunya gitu. Kamu abis itu ngomong sama si Paskah? Setelah ditemukan? Iya. Aku lupa, tapi maksudnya dia udah tenang kan, jadi nggak apa-apa. Rasanya apa? Rasanya macam-macam. Pertama kali tuh rasanya apa?
Kayak pecah telur kan? Ya rasanya ya masih sampai sekarang pun masih amazed loh rasanya kadang-kadang kalau misalnya dikasih konfirmasi dari klien aku, dari human guardiannya, bener ini loh kak, kok dia bisa tahu ini ya gitu. Misalnya apa ya, tahu rumahnya pagarnya warna hitam gitu, depannya jalan buntu, yang kayak gitu-gitu kan aku nggak tahu ya rumahnya dia di mana, aku bahkan nggak pernah nanya kota di mana kamu tinggal gitu kan, nggak ada. Tapi kadang-kadang mereka bisa menunjukkan itu gitu, dan itu buat aku sampai sekarang masih suka amazed sih. Oh bener ya gitu. Kalau kamu sehari-hari dengan ketiga kucing kamu tuh, kamu kayak ngobrol apa aja sih? Kamu kayak ngobrol kayak pulang berkegiatan cerita gitu, terus ceritain dong karakter mereka, pasti kan beda-beda ya? Beda-beda banget. Yang paling tua itu Mbak Madison, aku adopsi dari Let's Dog Indonesia. Umurnya 12 bulan depan. Udah bareng aku berarti sekitar 11 tahun. Kalau kucing tuh seperti anjing gak sih, dikali sekian tahun? More or less ya. More or less. Iya, seperti 7 years, right? So of kayak seperti itu deh juga. Aku nggak begitu ngerti. Jadi dia udah 12 oma-oma ya. Iya udah oma-oma. Tapi dia masih kelihatan sangat muda somehow. Dan dia sangat dia nggak mau dibilang bossy karena dia memang the boss. Jadi dia sangat alpha sekali. Dua adiknya itu harus nurut sama dia. Dia organize litter box, yang ini buat pup, yang ini buat pipis apa gitu. Kayak dia beneran mau organize. Dulu pas dia sampai umur 10 tuh masih sangat nggak mau kelihatan di manja-manja sama nggak mau kelihatan sama adiknya yang paling kecil kalau dia manja-manja. Karena adiknya yang paling kecil itu menurut dia terlalu menye-menye, sehingga nanti kalau misalnya aku nggak ada, yang jagain mami Matt siapa? Karena kamu yang paling kecil nih, kemungkinan kamu live-nya lebih lama. Kalau misalnya kamu menye-menye, siapa yang mau jagain human kita? Gitu. Dia kesel ngeliat yang menye-menye. Wow. And that's also my part. Aku kesel ngeliat yang menye-menye. Jadi kayaknya emang jodoh gitu. Yang lucu tuh ngobrol sama Madison tahun 2020. Kan paspor itu hal yang paling gak berguna ya di tahun 2020 ya. Iya. Hilang tuh. Kecuali kamu mau sekolah. Iya, hilang tuh paspor, nggak tahu di mana, di tempat biasa nggak ada, gitu. Terus udah gitu, aku nanya lah, aku memang suka nanya barang hilang kadang-kadang, kayak remote TV di mana ya mbak? Dia suka menjawab biasanya. Oh itu bisa diterapkan, dicoba untuk ngobrol sama fellow animal di rumah. Kalau misalnya barang, kali aja kan bisa dikonfirmasi langsung kan, karena kita juga nggak tahu jawabannya. Coba itu. Nah, kalau nggak gue umpetin aja barang di mana ya. Dia bakal tahu dong, gue dicek nih gitu. Masa? Iya mungkin bisa saja. Oh ya, ntar dia nggak terbuka sama saya. Iya, apa nih? He's playing a game on me. Iya. Nggak jadi. Nah oke, balik ke paspor. Terus aku nanya, Mbak, paspor aku di mana ya Mbak? Terus aku manggilnya Mbak Madison kan. Terus dia bilangnya adalah dengarkan apa kata orang, kayak apa artinya kan, nggak ngerti kan. Udah nih aku udah cuekin aja. Tapi memang sebelum aku nanya dia, aku tuh nanya sama satu teman aku doang nih. Cerita gitu, paspor aku hilang loh gitu. Teman aku ini backpacker. Terus dia bilang, kok aku sih biasanya ada di carrier bulk aku itu. So kayak, aku nggak bakal pakai carrier ke luar negeri juga, dan nggak mungkin dalam koper juga paspor kan. Ya udahlah gitu. Ya terus beberapa minggu kemudian tuh kayaknya ada bencana apa gitu, aku lupa. Terus aku mau ngecek nih tas bencana aku, kan isinya makanan kucing lah apa gitu. Aku mau ngecek lah tas bencana kan. Ternyata paspornya ada di situ. Dan tas bencana itu adalah bentuknya carrier bulknya teman aku. I was like, ya bener dia ngomong apa. Gila. Dengarkan apa kata orang itu buat aku kayak mind blown banget gitu. Dan aku baru ngertinya 2-3 minggu setelahnya kan. Gak langsung instan gitu. Si Mbak Matt, iya. Oke, yang kedua. Yang kedua tuh Chelsea, atau aku nyebutnya Teddy. Karena dia gendut banget dan dia sangat-sangat attention seeker. It's so British ya nama-nama ini ya. Satu New York ya. Satu British. Madison ini sebenarnya nama dari Let's Dog Indonesia aku nggak ganti sih. Jadi tetap Madison aja gitu. Awalnya Chelsea namanya Chia karena waktu itu pas aku temuin di tempat sampah pas dia umurnya sekitar 3 minggu kali. Dia masih beneran seginilah dia waktu itu. Kecil banget. Jadi jam 3 pagi tuh aku mendengar ada yang ha gitu di tempat sampah deket rumah aku dulu. Terus pas aku keluar langsung Chelsea aja keluar gitu kan. Jam 3 pagi gitu di tempat sampah besar yang ada pohon besarnya juga, horor gitu. Pas kok nggak ada suaranya, terus baru sadar ini jam berapa, ini pohon gede banget tuh, lari aku pulang lagi karena takut, karena suaranya hilang. Besok paginya jam 9 kedengeran lagi suaranya, terus habis aku samperin lagi,
Terus ya udah ada di situ, terus aku bawa sih yang ya biasa lah ya anak kitten yang ditemuin di tempat sampah, pasti cacingan lah, kutuan segala macam gitu. Ya udah, terus akhirnya dia pelan-pelan bisa deket sama Mbak Medi waktu itu. Terus ya udah, mereka baik-baik aja. Karakternya gimana sih Chelsea? Perhatiin aku dong, perhatiin aku, ayo tolong ini tulang punggung dipijet dulu. Caper. Gitu. Iya, abis attention seeker, abis attention seeker. Yes gitu, banget. Jadi dia memang sengaja, kan aku tinggal di apartemen ya, jadi dia memang sengaja suka berkonser di pintu apartemen biar tahu bahwa aku akan pasti bilang jangan kayak gitu. Ini tuh sebel dong si Mbak Matt. Oh, dia sesayang itu Mbak Medi tuh sama Chelsea. Oh, Mbak Matt pilih kasih, nggak boleh gitu ya. Sama yang kecil dia nggak suka. Iya, banget. Kok sama si Chelsea ini? Sampai Chelsea ini kan gendut ya, gendut banget. Jadi dia tuh udah nggak bisa lagi cebok karena kegendutan. Mbak Medi dengan senang hati nyebokin. Baru-baru Sydney digituin, yang paling kecil namanya Sydney. Gitu. Kalau Sydney gimana? Sydney itu menye-menye, lembut banget, fragile, terus takutan, panik gitu. Anaknya karena kayak takut, Mbak Medi, pergi lah, kabur gitu. Dan Sydney ini Desember kemarin ada injured di saraf di lumbar, di tulang belakang bawah. Jadinya kakinya dia waktu itu kiri kanan belakang lumpuh dan nggak bisa pipis pup sendiri. Tapi terus akhirnya rajin akupuntur. Seminggu 3 kali aku akupuntur sama fisioterapi. Sekarang udah tinggal kaki kanannya aja yang lumpuh. Kaki kiri udah bisa, ekor udah bisa bergerak, udah bisa makan minum sendiri, udah bisa pipis pup sendiri. Tapi it took like a few months untuk bisa itu semua. Jess, kalau kamu di rumah nggak ngapa-ngapain, misalnya kamu lagi diem, kamu bisa mendengar nggak sih mereka ngobrol? Nggak selalu ngobrol sih mereka. Oh gitu. Antara mereka dan mereka kalau ngobrol kita bisa denger nggak? Bisa intuisi kita bisa tahu. Mungkin pas lagi denger kali ya, tapi nggak selalu sih. Biasanya aku nggak sebegitunya ngepoin mereka ngobrol apa, unless memang aku butuh denger gitu. Kalau misalnya apa ya, kadang-kadang ada yang bisa kayak ngomong kayak aku mau makan di kamar itu gitu. Maksudnya dia mau makannya terpisah gitu. Oh ya udah, jadi aku bangun dulu. Terus yang kayak ternyata mereka udah ada di kamar itu gitu, udah nungguin. Kadang-kadang ada kayak gitu. Sekarang boleh ceritakan tips untuk mereka-mereka yang punya fellow animal di rumah supaya hidupnya harmonis dengan mereka. Yang pertama mungkin berusaha untuk mengerti mereka dari sisi mereka. Itu dulu sih. Yang mungkin bisa dilakukan dengan mungkin belajar intuitive animal communication, sehingga kita bisa mengerti posisi mereka seperti apa, how to be in their shoes. At least mungkin bisa merasa itu dulu. Dan pada saat kita udah mengerti, baru setelah itu kita coba diskusi cari jalan tengah baiknya seperti apa. Bukan meminta mereka untuk patuh sama apa kata kita. Karena in a way mereka mereka punya free will kan sebenarnya. Iya. Jadi bisa jadi mereka memang denger nih dipanggil, ya ogah aja. Iya. Nengok gitu. Betul. Tahu kalau dipanggil. Tahu banget. Tapi ogah aja. Dengan pasti ada alasannya kan kenapa. Iya. Nah, itu betul. Bisa ditanya sebenarnya kenapa ya alasannya. Kenapa kamu melakukan ini? Itu yang kedua. Dan itu ada beberapa klien, nggak banyak syukurnya, yang dia tuh maunya diajak main dulu, mungkin setiap hari 10 menit aja, kayak 101 quality time, yang undistracted. So no phone, no other dogs, no other human, just both of you. 10 minutes, that's enough. Tapi rutin setiap hari, and that mereka itu bisa bikin base buat mereka, kayak secure base. Oh ya, I'm loved. Dan itu tuh banyak banget perubahannya sih biasanya kalau udah ngelakuin itu gitu. Ada beberapa klien yang kayak, tapi aku tuh setiap hari masih gini loh mbak, gini. Maksudnya kayak yang ada pembelaan lah. So aku cuma bilang, ya coba aja dulu mbak. Tapi dia masih pembelaan, tiap hari aku masih bela-belain kok keluar jam 3 pagi mereka gini. Nah kalau misalnya masih sampai ngomong saya bela-belain kan berarti gak sepenuh hati ya. Jadi si anjingnya pasti merasa sebenarnya gitu. Tapi setelah itu ternyata 3 minggu kemudian dia bilang, mbak aku coba ngelakuin sih, dan ternyata sekarang dia udah gak melakukan apalah itu lagi gitu. Jadi it was resolved sebenarnya. Jadi saya ingat si Bagel itu sering kalau saya lagi di rumah lagi nonton, lagi ngerjain sesuatu, dia datang ke saya bawa bola di mulutnya. Dia mau ngajak main. Tapi karena saya sedang melakukan sesuatu, jadi saya nggak ngeladenin. Dia itu marah kali ya karena gitu-gitu ya. Kecewa mungkin. Marah, bawahnya kecewa pasti kan? Iya, kecewa. Iya, mungkin seperti itu, mungkin. Jadi saya nggak boleh lagi kalau dia ngajak main, saya mesti berhenti dulu gitu kali ya. Mungkin enggak, tapi itu tadi, just take 10 minutes of your day.
Iya, untuk giving that 101 quality time itu. Iya. Jadi nggak ada si Cookie juga. Iya. Tapi nanti akan ada juga waktu 10 menit sama Cookie mungkin. Iya. Kalau bisa gitu. I mean like it's 24 hours, 10 minutes won't hurt that much with it. Betul. Sebenarnya kan kalau misalnya itu priority. Baik. Gitu. Ada lagi tipsnya? Itu aja sih sebenarnya. Mereka buat aku percaya nggak mau mendiskreditkan ajaran apapun, tapi aku percaya aku mau menganggap mereka sama sebenarnya sama kita. Mereka adalah sama-sama makhluk Tuhan yang nggak hanya punya hak untuk hidup, tapi punya hak untuk hidup dengan bahagia. Itu sih. Jadi dan bagaimana cara kita untuk bisa hidup harmonis dan bahagia bersama-sama di dunia ini. Iya. Gitu. Betul. Kalau kayak gitu, mereka tahu nggak sih kayak kita lagi bete, lagi kesel tuh mereka tahu ya. Berasa banget. Lagi marah, lagi capek di kantor apa gitu dia tahu. Yes, tahu. Dan biasanya anjing atau kucing yang troubled, ada bermasalah, tiba-tiba melakukan apa itu biasanya humannya stress. Jadi mereka kena energinya. Karena energi kita ini sebenarnya just by being us. Aku lupa aku bacain dari mana, tapi affecting 150 ribu makhluk yang ada di sekitar kita. Jadi by not doing anything aja, kalau misalnya kita punya anger, kita akan affecting 150 ribu makhluk yang ada di sekitar kita. Gitu. Kalau misalnya kita bahagia, then that also affect mereka juga gitu. Jadi kadang-kadang kalau mereka bermasalah, kitanya dulu yang dikoreksi sebenarnya. What did I do? Ya. Gitu sih. Ada kebanyakan majikan tuh melakukan treatment yang nggak tepat kepada fellow animal ya? Ya, fellow animal mereka. Apa sih yang biasanya suka salah? Kayak apa gitu? Pada umumnya yang sering datang ke kamu, sehingga teman-teman kita yang sedang menonton ini dapat sesuatu dan bisa membuat hubungan yang lebih harmonis dengan fellow animal mereka. Oke. Mungkin kalau aku merasa bahwa mereka tuh bukan punya kita. Mereka adalah individu sendiri yang mungkin punya misi jiwanya sendiri. Aku percaya setiap makhluk punya misi jiwa, dan kita adalah human guardian-nya, yang dimana kita membantu mereka untuk hidup dengan bahagia dan mungkin bisa membantu mereka untuk menyempurnakan misi jiwanya apapun itu. Karena ya gimana pun juga kalau udah ketemu pasti ada jodohnya ya. Kenapa tujuan dia ada di hidup kita, kenapa kita ada hidup dia. Betul, pasti ada lessons di situ gitu. Contoh kalau misalnya ada masalah, anjingnya bermasalah, kucingnya bermasalah, atau kucingnya atau anjingnya hilang. Kalau mau dilihat dari sisi yang lebih tinggi, mungkin memang ada sesuatu yang harus kita lalui bersama gitu. Either sakitnya berarti kita harus melalui bareng-bareng, atau kalau hilang mungkin memang misi jiwanya mereka harus pergi mungkin untuk melakukan misi jiwanya. Kita nggak pernah tahu itu. The thing is about animal communication, kita harus netral. Maksudnya kalau aku kan aku sangat membenci animal cruelty. Bahkan dulu pernah pas aku masih kerja, lagi ngobrol sama bos aku di depan kafe, ada kucing lewat, bos aku nendang kucing itu, aku refleks menendang kaki bos aku dan bilang you should not be doing that. Padahal itu bos aku gitu, kayak I do that langsung gitu ya, secara instan. Tapi pada saat kita berbicara dengan fellow animal intuitively, semua itu harus dilepaskan dulu. Jadi kita harus beneran netral sehingga kita bisa bener-bener mendengar mereka tuh ngomongnya apa. Karena kadang-kadang it doesn't make sense. Kayak why would you suffer for that? Karena dia bilang well that's what my life mission is. Dan itu tuh kadang-kadang di luar nalar sih sesungguhnya gitu. Tapi ya pada saat kita berkomunikasi dicoba untuk netral. Tapi bukan berarti aku nggak apa-apa dengan animal cruelty, sangat enggak gitu. Tapi pada saat komunikasi put those aside. Kita coba mendengarkan dulu. Jadi beneran wadah yang clear untuk mendengar mereka ngomongnya apa gitu. Iya, setuju. Setelah itu mau dibantah boleh, kita boleh diskusi sama mereka kan. Tapi kita biar bisa mendengar dulu dari mereka apa gitu. Jadi ada lagi? Udah. Nah, apa yang kamu bisa pelajari dari fellow animal ini yang kamu udah lakukan dan tekuni selama 3 tahun ya? Ada nilai-nilai tertentu yang kamu dapetin dan bermanfaat buat kehidupan kamu? Oke, banyak. Aku percaya semua makhluk punya wisdomnya masing-masing.
apabila kita mau membuka diri untuk mendengar ya gitu. Contohnya tadi si kucing yang manja itu tuh beneran jadi pegangan aku banget sampai sekarang, yang kayak would you be willing to face your fear. Si kucing manja itu aja berani loh, itu buat aku masih jadi pegangan. Atau pada saat ngobrol sama orang hutan yang compassionate sekali, tahu ya manusia memang kayak gitu, ya mau gimana. Oh ya. Hidup harus dijalani kan, gitu tuh. Gitu. Ingat lagi ngobrol sama dia tuh kayak selalu bikin aku agak nangis sih. Jadi beneran yang sepasrah itu aja. Ya hidup memang harus jalani kan, ya manusia seperti itu, mau gimana. Tapi nggak ada rasa hatred gitu. Aku rasa dari obrolan sama orang hutan itu nggak ada. Mereka mengerti banget bahwa manusia dengan segala ego dan fear-nya ini memang seperti itu gitu. Jadi ya banyak banget sih yang bisa kita pelajari dari mereka. Bagaimana mereka bisa hidup tuh dengan itu tadi, hidup tuh dijalani kan. Dan kita juga perlu selalu menghargai mereka ya. Yes. Sama-sama makhluk Tuhan kok. Iya. Just thank you so much. No, thank you so much. Saya punya 3 pertanyaan sebelum kita tutup. Oke. Ya. Apa yang tuh? pertama, siapa role modelmu? Wow, role model. Aku bingung loh kalau tanya role model siapa. No problem. Pertanyaan kedua. Oke. 3 kata kunci tentang komunikasi. Apa saja? Tulus dari hati. Tulus. Oke, 1 kata kunci tulus. Oke, tulus. Kedua, kalau ada. Tulus dari hati itu nggak bisa jadi 3 kata ya? Itu 1 kalimat. Oke. 1 kalimat 3 kata. Oke. Kalau tulus pasti dari hati ya Bu ya, bukan tulus. Dari mata. Oh iya. Nama penyanyi jadinya ya tulus ya. Tulus. No expectation. No expectation. No expectation. Dari hati tuh 2 kata ya? Iya. masih kekeh. Kan 3 kata kunci. Iya. 1 tulus, kedua no expectation. 2 kata berarti salah juga ya? 3 kata kunci. Oke. 3 message. Oke. Tulus, no expectation dari hati. Kalau tulus bukan dari hati Bu. Iya sama ya, tetap ya. Lah Bu. Ini kita sampai besok pagi nih. Jangan dong. Jujur. Baik. Terakhir, ada nggak kata-kata yang powerful yang kemudian merubah dirimu? Oke. Mau ceritain backgroundnya dulu nggak? Boleh dong. Oke. Jadi sebelum aku mau benar-benar profesional as an intuitive animal communicator, aku hesitant karena kayak sebelumnya aku bekerja di dunia fashion, hotelier, kosmetik, macam-macam lah sebagai marketing communication. Terus apa ya kata orang-orang ini nanti kalau misalnya aku sebagai intuitive animal communicator ya? Lalu guru aku bilang, kalau kamu terus-terusan mikirin apa kata orang, terus kamu meninggal dan misi jiwamu belum tercapai, yang repot siapa? And I was like, iya sih, repot mereka apa kamu? Aku. Yaudah. Terus habis itu aku langsung mengganti bio Instagram dan LinkedIn. Langsung.